Selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kehilangan prategang. Minggu lalu kita sudah mengenalkan beragam macam kehilangan prategang, sumber-sumbernya, baik yang sifatnya terjadi seketika maupun sumbernya bisa terjadi seiring dengan waktu. Dan kemudian pembahasan terakhir kita sudah sampai ke contoh kehilangan prategang yang diakibatkan karena perpendekan elastik beton. Hari ini kita akan mendiskusikan kehilangan prategang yang lain, ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Untuk kehilangan berikutnya yang kita ingin bahas saat ini adalah yang terkait dengan relaksasi baja. Nah, kehilangan prategang karena relaksasi baja itu dapat dihitung dengan menggunakan formula seperti ini. Jadi misalkan FPR itu kita definisikan sebagai tegangan prategang yang tersisa setelah relaksasi. Jadi mula-mula tegangan awalnya FPI, kemudian setelah kehilangan prategang nilainya menjadi FPR. Jadi FPR kita definisikan sebagai kondisi tegangan prategang yang tersisa setelah relaksasi. Maka kita bisa menghitung hubungan antara FPR dengan FPI itu dalam formula seperti ini. FPR per FPI sama dengan 1 minus dalam kurung log T2 min log T1 per 10 kali dalam kurung FPI per FPY min 0,55. Nah, rumus ini harus saya sampaikan peruntukannya kalau kabel prategang atau tendonnya itu jenisnya stress relief steel. Nah, kalau kebetulan nanti kabel prategangnya itu berjenis low relaxation steel, maka angka pembagi 10 di dalam formula ini kita ganti dengan 45, ya, begitu. Jadi tergantung dari jenis kabel prategang yang kita pilih yang mana, maka untuk menentukan besarnya kehilangan prategang kita bisa mengganti angka pembagi 10 menjadi 45 kalau low relaxation steel. Kemudian dalam formula tersebut kita juga harus bisa menentukan log T2 minus log T1. Nah, log T2 min log T1 itu bisa juga dalam rumus di atas disederhanakan menjadi log T dengan asumsi T adalah T2 min T1, ya. Jadi sebagai pengganti hitungan log T min 2 min log T1 kita bisa menggunakan sebagai log T, ya, dengan T adalah T2 min T1. Nah, kalau itu penyederhanaan itu kita pakai, maka kita akan bisa lebih mudah menghasilkan prediksi kehilangan prategang tanpa secara signifikan mengurangi keakuratannya, ya. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung dari formula di atas berapa besarnya kehilangan prategang, ya, kan berarti kehilangan prategang itu sebenarnya FPI min FPR, ya, karena kan FPI tegangan sebelum kehilangan prategang, FPR adalah kehilangan prategang setelah relaksasi. Berarti selisih antara kedua besaran tegangan tersebut adalah nilai kehilangan prategang. Nah, kita notasikan kehilangan prategang sebagai delta FPR. Nah, Anda bisa lihat bahwa dalam formula di atas setelah kita menggunakan penyederhanaan, maka delta FPR bisa kita dapatkan sama dengan FPI, ya, kali log T per 10 kali FPI
per FPY minus 0,55 ya. Jadi formula untuk menghitung kehilangan prategang ini sebenarnya formula yang kita turunkan dari rumus di atas ya, dengan melakukan penyederhanaan di mana log T2 min log T1 kita ganti dengan log T ya. Nah, serta dengan memahami bahwa delta FPR itu sama dengan delta FPR sama dengan FPI min FPR ya. Jadi kalau Anda hitung, Anda kembalikan, maka Anda bisa mengatur kembali suku-sukunya. Misalkan rumus yang paling atas itu ya, FPR per FPI, FPI-nya Anda pindah ke ruas kanan, berarti Anda mendapatkan FPR sama dengan FPI min FPI kali log dan sebagainya. Nah, terus kemudian FPI-nya Anda pindahkan ke ruas kiri, berarti Anda bisa mendapatkan FPR min FPI sama dengan minus FPI kali log dan seterusnya. Nah, FPI kemudian Anda kalikan negatif, Anda balik, berarti FPI min FPR ya. Itu. Nah, jadi rumus yang kedua ini sebenarnya diturunkan dari rumus di atas dengan penyederhanaan log T2 min log T1 sama dengan log T. Nah, terus ini ada catatan sedikit bahwa dalam rumus di atas notasi FPI saya ganti menjadi F aksen PI ya, supaya ini menyatakan tegangan awal saat kehilangan prategang akibat relaksasi mulai diperhitungkan. Jadi kalau kita menghitung kehilangan prategang akibat relaksasinya tidak dimulai ya dari saat FPI, dari saat transfer ya, misalkan dalam selang waktu 10 hari setelah transfer ke saat layan, berarti tegangan awalnya kan bukan FPI ya, tetapi F aksen PI gitu, untuk menyatakan bahwa yang kita jadikan acuan referensi awal untuk menghitung kehilangan prategang dari T 10 hari sampai saat layan adalah T1 nya adalah 10 hari ya gitu. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi yang harus dipahami pada waktu kita ingin menggunakan rumus ini adalah saat awalnya tegangan yang mau dihitung itu nilainya berapa ya gitu. Kemudian yang juga harus diingat bahwa dalam rumus ini waktu T itu dinyatakan dalam jam ya, bukan hari, bukan satuan waktu yang lain, tapi harus dikonversi dulu dalam jam ya. Kemudian bila kehilangan prategang akibat relaksasi diperhitungkan melalui prosedur step by step ya, untuk tiap interval waktu, maka rumus berikut dapat digunakan. Nah, artinya adalah Anda ingat bahwa kehilangan prategang seiring dengan waktu itu kan sebenarnya penurunan nilai tegangannya seiring dengan waktu kan tidak linier ya, tetapi pada saat awal kehilangannya cukup tajam, tapi seiring dengan waktu pengurangannya menjadi menurun ya. Jadi kalau dinyatakan dalam diagram tegangan awalnya
misalkan mau tinggi terus kemudian turun secara tajam, tapi kemudian kurvanya akan melandai ya, sampai suatu saat kurvanya seperti mendatar ya. Itu kalau kita mau menggambarkan besarnya kehilangan prategang seiring dengan waktu. Nah, kadang-kadang kita memerlukan perhitungan kehilangan prategang itu tidak dari awal sampai akhir ya, tapi kita ingin menghitung kehilangan prategang dalam selang waktu tertentu ya. Jadi dari saat transfer sampai saat layan itu kita bagi dalam beberapa interval waktu. Nah, masing-masing interval waktu kita hitung kehilangan prategangnya akibat relaksasi. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat ya, untuk menyatakan berapa kehilangan prategang dalam selang waktu tertentu tersebut. Nah, rumus ini bisa digunakan sebagai pendekatan untuk menghitung besarnya kehilangan prategang dalam selang waktu tertentu tersebut ya. Pasti pada selang waktu yang awal, misalkan dari 0 hari ke 1 hari, itu lebih besar hasil hitungan kehilangan prategangnya dibandingkan dengan kalau dari selang waktu 1 hari ke 2 hari, dari 2 hari ke 3 hari dan seterusnya. Jadi makin lama selang waktu interval yang kita jadikan referensi, maka kehilangan prategangnya semakin lama semakin mengecil ya. Nah, itu kira-kira untuk menghitung kehilangan prategang, kita tinggal memakai rumus ini saja, sangat mudah ya. Yang penting Anda bisa memaknai apa rumus ini ya. Kemudian contoh kemarin yang kita gunakan untuk kasus kehilangan prategang akibat perpendekan elastik beton bisa kita gunakan ya, kasusnya untuk menghitung kehilangan prategang akibat relaksasi melalui contoh soal nomor 3 ini serta soal nomor 4 ya. Tapi untuk pembahasan soalnya akan kita sampaikan pada jam tutorial besok ya. Nah, bagaimana kita akan menggunakan formula yang tadi sudah saya tunjukkan untuk menyelesaikan soal yang saya contohkan di sini ya. Pembahasannya kita sampaikan besok di jam tutorial. Nah, berikutnya kita akan membahas kehilangan prategang akibat susut beton ya. Sekali lagi, pengertian susut dapat kita ilustrasikan melalui gambar ini ya. Pada saat T0, panjang mula-mula beton misalkan L0, seiring dengan waktu kalau kita ukur panjang beton akan berkurang. Nah, perubahan panjang beton ini bisa kita nyatakan sebagai akibat dari penyusutan. Nah, biasanya nilai penyusutan itu dinyatakan dalam bentuk regangan, sehingga untuk menggambarkan kehilangan atau menggambarkan susut seiring waktu bisa kita nyatakan sebagai hubungan antara regangan ya, berarti perubahan panjang pada waktu T1 dibagi panjang mula-mula ya, kita dapatkan nilai seringkiknya. Kemudian pada T2 berarti kita nanti juga bisa menghitung perubahan panjangnya setelah T2 dibagi panjang mula-mula, kita dapatkan nilai tegangannya ya, regangan maksud saya, dan kemudian bisa kita plot seiring dengan waktu, kita dapatkan pola grafik yang kecenderungannya seperti ini ya. Mula-mula agak cepat pertambahan susutnya, tapi seiring dengan waktu
makin mendatar kurvanya, yang mengindikasikan bahwa penambahan susutnya makin lama makin sedikit. Nah, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap nilai susut ya. Pertama adalah faktor lingkungan terkait dengan kelembaban udara dan suhu. Jadi karena susut itu fenomenanya terjadi akibat sebenarnya menguapnya air pori di dalam beton yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan timbulnya tegangan kapilaritas yang kemudian itu menyebabkan beton sering susut ya. Jadi semakin rendah kelembapan udaranya, semakin kering, berarti beton akan menyusut lebih besar dibandingkan kalau kelembapannya tinggi. Suhu berpengaruh untuk mempercepat keluarnya air pori dan sedemikian rupa sehingga dapat menyebabkan penyusutan juga yang lebih cepat ya. Kemudian faktor campuran dari beton itu sendiri ya. Jadi selain lingkungan juga jenis betonnya itu sendiri, berarti faktor air semen, agregat semen rasio, terus kemudian jenis semen, jumlah semen dan sebagainya. Harus diingat bahwa dalam campuran beton ya, yang sudah mengeras dan sudah menjadi beton itu kan terdapat agregat baik kasar, halus maupun pasta yang sudah mengeras yang mengikat komponen-komponen beton tersebut menjadi batuan yang padat. Nah, komponen yang menyusut itu sebenarnya adalah pastanya. Agregat tidak pernah menyusut ya, baik agregat kasar maupun halus, tetapi pasta yang mengikat agregat-agregat tersebut itulah yang menyusut ya. Karena pasta itulah yang tercampur dengan air sehingga di dalam pasta itulah yang mengandung pori-pori yang terisi air, dan ketika air porinya itu keluar akibat udara yang kering dan sebagainya menyebabkan terjadinya penyusutan. Jadi penyusutannya itu bersumber pada pasta semennya, bukan bersumber kepada komponen agregat. Justru agregat adalah berfungsi untuk menahan penyusutan dari pasta ya. Dengan demikian semakin tinggi kandungan semen, biasanya juga penyusutannya akan semakin besar dibandingkan kalau campuran betonnya itu kandungan pasta semennya kecil. Yang kedua terkait dengan faktor air semen, karena kalau faktor air semennya tinggi, pori-porinya menjadi lebih besar sehingga menjadi lebih mudah bagi air pori untuk keluar ketika udaranya kering ya, untuk keluar dan memicu terjadinya penyusutan itu. Kemudian yang terpenting sebenarnya bagi kita dalam kaitan untuk memperhitungkan pengaruh susut ini terhadap kehilangan prategang adalah bagaimana kita bisa mengkuantifikasi besarnya susut itu sendiri ya. Karena dengan kita mengetahui besarnya susut, kita akan bisa mengkalkulasi berapa kehilangan prategang yang terjadi. Nah, sayangnya susut itu kan suatu fenomena yang kejadiannya itu tidak sesaat, tapi terus menerus berlangsung seiring dengan waktu. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, tapi tahunan. Nah, persoalan akan menjadi persoalan kalau kita ingin mengetahui berapa susutnya beton itu ya. Nah, kalau kita harus mengukur secara langsung, paling batasan pengukuran yang bisa kita lakukan kan hanya sekian hari. Dalam standar disebut 90 hari. Tapi pertanyaannya dengan 90 hari itu kita belum bisa mendapatkan angka susut maksimalnya, karena setelah 90 hari beton masih menyusut ya. Berarti kita harus mengestimasi
besaran susut setelah 90 hari. Nah, kita bisa mengestimasinya dengan cara memprediksi nilai susutnya berdasarkan kecenderungan susut dari pengukuran jangka pendek. Jadi data 90 hari bisa kita gunakan untuk kemudian melakukan ekstrapolasi untuk memperkirakan susut jangka panjangnya berapa, sehingga kita bisa mengetahui nilai total susutnya. Kemudian selain dengan cara seperti itu, prediksi susut bisa juga dilakukan dengan informasi dari data-data campuran serta data-data lingkungan. Ingat seperti yang tadi saya sebutkan di atas bahwa campuran beton maupun faktor lingkungan itu berpengaruh terhadap susut, sehingga kalau kita bisa mengerti data-data campuran dan kondisi lingkungan, itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk memprediksi nilai susut jangka panjang. Tentu saja keakuratan untuk estimasi susut dengan cara ini ya masih jauh ya dari akurat. Bahkan kadang-kadang nilai deviasi sebesar 30% itu sudah dianggap bisa diterima ya. Nah, dalam memprediksi nilai susut, formula yang bisa kita gunakan ini adalah formula yang terdapat di dalam code ya, khususnya ACI, menyatakan bahwa nilai susut pada waktu T itu sama dengan T per 35 plus T dikalikan nilai susut ultimate ya. Seperti yang saya tunjukkan. Nah, mungkin yang akan menjadi persoalan adalah bahwa untuk bisa menggunakan rumus ini, jadi untuk kita bisa menggunakan rumus ini untuk memprediksi nilai susut selama 1 tahun misalnya 365 hari, persoalannya adalah kita harus tahu nilai susut ultimate-nya dulu ya. Nah, ini kan menjadi persoalan. Otomatis kita harus bisa menentukan nilai susut ultimate-nya dulu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, susut ultimate bisa dicari dari ekstrapolasi dari pengukuran nilai susut jangka pendek ataupun dengan memprediksi berdasarkan faktor campuran dan kondisi lingkungan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita punya data susut jangka pendek ya, berarti kan pada waktu T1 kita ukur panjangnya beton, berarti kita bisa mendapatkan data susut pada umur T1. Kemudian pada T2 kita dapat nilai susut pada T2 dan seterusnya sampai 90 hari. Jadi kita punya pasangan nilai T dengan nilai susut ya. Terus kita ngeplot data bukan T terhadap susut, tetapi susut terhadap T per 35 plus T ya, seperti dalam contoh grafik ini ya. Nah, jadi data awal yang kita peroleh dari pengukuran di lab adalah data hubungan antara nilai susut dengan waktu, tapi kemudian dari hubungan antara susut dengan waktu tersebut kita ganti menjadi hubungan antara susut dengan T per 35 plus T. Nah, kita akan dapatkan grafik yang kemudian kita regresikan memotong garis 0. Nah, gradien dari garis ini akan menyatakan nilai ultimate shrinkage. Kenapa? Kalau Anda cek lagi rumus di sini ya, nilai susut ruas kiri sama dengan T per 35 plus T kali nilai ultimate-nya.
Ya, jadi kalau ruas kiri itu sebagai Y ya, sedangkan T per 35 plus T itu sebagai X, berarti kan kita punya rumus garis linear yang menghubungkan Y sama dengan T kali M ya, di mana M adalah gradien dari garis tersebut ya. Dengan demikian dari formula ini, dan kemudian kalau kita dapatkan grafik yang seperti ini, maka gradien dari garis ini berdasarkan formula tadi berarti menyatakan nilai ultimate shrinkage ya. Jadi ini caranya bagaimana kita menggunakan data pendek untuk bisa memprediksi nilai susut ultimate ya. Nah, setelah susut ultimate ketemu, kita gunakan dalam formula ini sehingga kita bisa menghitung susut umur berapapun ya. Tinggal mengalihkan nilai susut ultimate itu dengan T per 35 plus T ya. Ini. Nah, yang kedua, nilai susut ultimate bisa juga diprediksi dengan mendasarkan kepada data-data campuran beton dan lingkungan ya. Dengan formula nilai susut ultimate sama dengan 780 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan konstanta K1 sampai K7. Nah, konstanta K1 dan 7 itu secara berturutan menyatakan koefisien umur K1, kelembapan K2, perbandingan volume dan luasan K3, komposisi beton, perbandingan agregat halus dengan total agregat, kandungan semen dan kandungan udara K7 ya. Jadi itu artinya koefisien-koefisien. Nah, nilai koefisien tersebut dapat kita rujuk kepada dokumen ACI 209R82. Jadi dari dokumen ini nanti kalau kita mau memprediksi nilai susut ultimate, berarti tinggal umur dari beton itu mulainya diukur susutnya berapa. Nah, nanti kita dapatkan nilai K1 berdasarkan dokumen di sini. Kalau kemudian terekspos dalam kelembapan sekian, nah berarti nanti K2-nya berapa. Nanti kita merujuk di dokumen ini dan seterusnya. Jadi tergantung dari umur, kelembapan, perbandingan volume dan luas permukaan, komposisi beton dan seterusnya, kita bisa mendapatkan nilai koefisien-koefisien tersebut. Sehingga kalau koefisiennya sudah didapat, kita bisa mendapatkan perkiraan atau prediksi susut jangka panjangnya. Nah, nilai susut jangka panjang yang kita peroleh ini kemudian kita masukkan di rumus ini untuk memprediksi susut pada umur berapapun ya gitu ya. Nah, kemudian alternatif lain untuk memprediksi nilai susut adalah dengan formula KSH ini ya. 8,2 kali 10 pangkat min 6 kali KSH dikali dalam kurung 1 min 0,06 kali volume per surface ratio kali 100 min kelembapan relatif RH-nya ya. Nilai KSH 1 untuk beton pratarik, sedangkan untuk sistem pasca tarik KSH tergantung dari curing ya, seperti ditunjukkan pada tabel. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya-tanya ya, kenapa kalau sistemnya pratarik nilainya 1, sedangkan kalau sistemnya pasca tarik itu tidak 1 ya, lebih kecil dari 1. Bahkan kalau moist curingnya lebih lama, nilai koefisiennya KSH makin kecil lagi. Nah, KSH 1 itu menyatakan bahwa
tidak ada uh, koefisien yang digunakan untuk mengurangi nilai susut ya. Jadi kalau KSH-nya Anda masukkan angka 1, berarti formulanya ini tidak ada faktor pengurang. Nah, artinya apa? Kalau sistem pratarik itu kan begitu maaf, kabel prategangnya kita tarik dulu, terus kemudian beton kita cetak, dan kemudian saat itu juga beton kan akan menyusut ya, dan penyusutannya itu tentu akan berpengaruh terhadap kabel prategang yang diselimuti oleh beton tersebut. Nah, kalau sistemnya pasca tarik, betonnya kita cetak dulu, dan kemudian ketika sudah mengeras, baru kemudian kabelnya kita angkurkan, sehingga kehilangan prategang terjadi setelah transfer tersebut. Nah, kalau transfer itu dilakukan setelah proses curing misalkan 3 hari, berarti pengurangan prategangnya dari 3 hari ke masa layan itu koefisiennya akan tinggi dibandingkan dengan kalau curingnya dilakukan pada saat beton atau sampai beton umur 10 hari, terus kemudian baru kemudian susut terjadi ya. Jadi artinya kalau kita memberikan curing itu sebenarnya kan menjaga supaya beton tetap lembab, mengurangi proses penguapan, sehingga mencegah terjadinya susut ya. Sehingga semakin lama betonnya kita kasih curing, berarti semakin lama juga kita mempertahankan beton untuk tidak mengalami susut sampai betonnya cukup keras untuk bisa lebih tahan terhadap susut, sehingga semakin panjang waktu curing, maka koefisien KSH-nya makin kecil untuk menyatakan bahwa penyusutannya makin berkurang kalau curingnya makin lama. Nah, setelah nilai susut diketahui, maka yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghitung besarnya kehilangan akibat susut. Nah, mudah saja, berarti hitungannya adalah kehilangan prategang karena susut sama dengan nilai susut dikalikan dengan modulus elastisitas prategang. Karena apa? Karena dengan besarnya penyusutan beton, maka kabel prategang juga akan menyusut mengikuti betonnya sebesar itu ya, sehingga tegangan pada kabel prategang menjadi berkurang, sama dengan regangan susut tersebut kali modulus elastisitas ya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi untuk mencoba kita menghitung berapa kehilangan prategang akibat susut dalam jangka waktu tertentu ya. Berarti yang perlu kita perhatikan, kalau kita hanya diminta menghitung kehilangan akibat susut dalam jangka waktu yang terbatas ya, kita memperkirakan besarnya kehilangan prategang dalam jangka waktu yang ditanyakan tersebut berapa, dan kemudian kalau sudah tahu nilai susutnya, kita kalikan saja dengan modulus elastisitas dari prategang, akan mendapatkan besarnya kehilangan prategang akibat susut. Dalam contoh ini misalkan diminta untuk menghitung kehilangan prategang setelah betonnya berumur 28 hari dan
asumsikan bahwa transfer prategang itu terjadi pada umur 7 hari. Berarti dalam 7 hari betonnya sudah menyusut, dalam datanya 254 microstrain ya, 10 pangkat min 6. Nah, berarti pada jangka penyusutan dari 0 sampai 254 belum perlu diperhitungkan kehilangan prategang. Karena apa? Kabelnya belum ditransfer ya, belum ada tegangan apapun dalam beton. Nah, mulai 7 hari kabel prategang ditransfer. Nah, dari 7 hari ke 28 hari ada tambahan kehilangan, ada tambahan penyusutan ya. Penyusutannya di umur 28 hari 801, sehingga dari 7 ke 28 penambahan susutnya adalah 801 dikurangi 254 ya, berarti pada jangka waktu dari 7 sampai 28 hari itulah betonnya menyusut sebesar itu, dan berarti pula kehilangan prategangnya adalah penyusutan jangka waktu 7 sampai 28 hari dikalikan dengan modulus elastisitas prategang. Nah, tadi kita sudah memperlihatkan ada beragam cara ya untuk menghitung besaran susut ya. Nah, kalau datanya tadi cuma sampai 29 hari, sementara kita diminta untuk menghitung penyusutan sampai umur 100 hari. Nah, kita bisa menggunakan estimasi dari data jangka pendek tadi untuk memprediksi nilai susut jangka panjang dengan formula tadi. Kita mencari nilai susut ultimate-nya dulu ya, adalah gradien garis dari hubungan sumbu Y sebagai nilai susut, sumbu X sebagai nilai T per 35 plus T ya, sehingga dengan regresi kita dapatkan garis linear dan gradiennya menyatakan nilai susut ultimate. Kemudian dari susut ultimate itu kita kalikan dengan T-nya 100, berarti 100 per 35 plus 100 kali susut ultimate. Nah, itulah susut selama 100 hari, dan dari susut 100 hari kita kalikan dengan modulus elastisitas beton, kita dapatkan kehilangan prategang akibat susut selama 100 hari ya. Itu. Kalau rumus KSH yang kita gunakan untuk menghitung susut ya, kita tinggal masukkan tadi dalam formula KSH. Nah, demikian saya kira cukup jelas untuk secara ringkas menggambarkan apa yang terjadi ketika susut pada beton dan mengakibatkan kehilangan prategang. Berikutnya adalah kehilangan prategang akibat grip atau rangka. Nah, kemarin sudah kita jelaskan definisi dari kehilangan prategang akibat rangka ya, seperti ini. Nah, saya tidak perlu mengulang lagi sebenarnya. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa mengukur besarnya grip, dan supaya dengan mengetahui besarnya grip pada akhirnya kita bisa menghitung kehilangan prategang. Nah, faktor-faktornya hampir mirip dengan yang terjadi pada susut. Jadi biasanya kalau beton itu susutnya tinggi, gripnya juga tinggi. Susutnya rendah, gripnya juga rendah. Dan faktor yang sama berpengaruh terhadap susut juga berpengaruh terhadap grip ya. Faktor tersebut adalah kelembaban udara dan suhu. Jadi kalau kelembaban udaranya rendah menyebabkan susut yang tinggi, dan juga sekaligus juga menyebabkan grip yang tinggi. Jadi faktor yang mengakibatkan susut maupun grip itu sama ya. Campuran juga sama faktor-faktor yang berpengaruh, dan yang tidak atau yang berbeda dengan yang terjadi pada susut adalah
susut tidak ada faktor beban, tetapi grip tergantung dari beban yang diaplikasikan. Makin besar beban yang diaplikasikan, tentu saja grip yang terjadi juga semakin besar, ya. Nah, cara pengukuran besarnya grip serupa dengan cara untuk menentukan besarnya susut tadi. Kita bisa melakukan pengukuran di lab dengan jangka waktu yang pendek. Dari jangka waktu pendek, data tersebut kita gunakan untuk ekstrapolasi sehingga kita bisa memperkirakan susut jangka panjang. Atau yang kedua adalah didasarkan kepada faktor campuran, lingkungan, dan pembebanan, kita bisa memprediksikan, ya. Formulanya agak berbeda dengan yang tadi, ya. Di sini kita harus menyatakan nilai grip itu sebagai grip koefisien. Nah, grip koefisien itu apa? Itu adalah rasio antara regangan grip dengan regangan elastis. Jadi kalau beton itu kita beri beban, berarti terjadi deformasi elastis, deformasi yang terjadi sesaat, dan seiring dengan waktu ada deformasi berikutnya yang dinamakan grip. Nah, rasio antara deformasi seiring dengan waktu dengan deformasi instan, itulah yang kita sebut sebagai grip koefisien. Nah, grip koefisien itu bisa diprediksi nilainya dari formula ini. Grip koefisien sama dengan T pangkat 0,6 per 10 plus T dalam kurung pangkat 0,6 kali grip koefisien ultimate, ya. Itu. Nah, nilai ultimate grip koefisien juga dapat dicari dengan cara ekstrapolasi grip koefisien jangka pendek atau diprediksi berdasarkan faktor campuran, serupa dengan yang kita lakukan pada prediksi susut tadi, ya. Jadi caranya mirip, ya. Jadi di sumbu Y kita taruh, kita plot sebagai sumbu grip koefisien pada waktu T, sedangkan sumbu X sebagai nilai T pangkat 0,6 per 10 plus T dalam kurung pangkat 0,6. Nah, terus kemudian kita tarik data-data yang kita peroleh dari pengukuran jangka pendek yang kita plot dalam grafik seperti ini. Kita dapatkan garis linear yang memotong titik 0,0, sehingga gradien garis inilah yang akan menjadi nilai ultimate grip. Kalau ultimate grip sudah ketemu, berarti kita bisa pakai untuk memprediksi nilai grip koefisien pada umur berapapun dengan formula yang nomor 2 ini, ya. Terus yang kedua, grip koefisien ultimate, ya, juga bisa kita prediksi dengan formula ini sama dengan 2,35 kali faktor K atau koefisien 1 sampai koefisien 6, di mana koefisien itu terkait dengan umur saat pembebanan untuk K1, kelembapan K2, perbandingan volume dan luas permukaan untuk K3, nilai selam K4, dan K5-nya adalah perbandingan agregat halus dengan total agregat, serta K6-nya adalah kandungan udara. Nilai koefisien ini bisa kita rujuk kepada ACI 209R82, ya. Nah, sekarang setelah grip bisa kita hitung, bagaimana kita nanti akan menghitung besarnya kehilangan prategang yang terjadi akibat grip. Nah, kita bisa menyatakan besarnya kehilangan prategang itu dalam formula ini. Delta FPCR sama dengan grip koefisien pada umur T dikalikan dengan rasio dari modulus elastisitas prategang dibagi modulus elastisitas beton dikalikan dengan
tegangan pada beton di tempat di mana prategang berada dikurangi dengan uh, tegangan pada tempat yang sama tetapi akibat beban hidup beban mati dead load ya itu. Jadi FCS itu adalah tegangan beton pada serat di mana prategang itu berada ya. Sedangkan FCSD itu adalah tegangan pada serat yang sama tetapi hanya diakibatkan oleh beban mati ya. Rumus itu juga bisa kita nyatakan dengan delta FCR sama dengan nilai grip, bukan grip koefisien ya, tapi regangan grip dikalikan dengan EPS ya. Oke. Jadi karena tadi ya nilai grip itu tergantung dari beban, maka kita harus tahu besarnya beban yang harus kita perhitungkan sebagai sumber dari grip ya. Dan supaya bisa kita hitung, maka kita bawa nilai grip itu sebagai besaran grip koefisien ya. Supaya dengan grip koefisien itu maka bebannya berapapun, yang penting adalah beban tersebut mengakibatkan tegangan pada betonnya menjadi berapa. Nah, FCS min FCSD itulah yang artinya dari rumus ini ya. Kemudian pendekatan yang lain yang bisa kita gunakan untuk menghitung besarnya kehilangan prategang adalah formula ini, delta FPCR sama dengan KCR kali EPS per EC kali FCS min FCSD. Nah, KCR nilainya 2 untuk pratarik, 1,6 untuk pasca tarik. Sedangkan FCS tegangan beton pada serat di mana prategang berada segera setelah transfer ya. Sedangkan FCSD adalah tegangan beton pada serat di mana prategang berada segera setelah beban mati bekerja. Jadi yang satu pada saat transfer, yang kedua adalah setelah beban mati diperhitungkan ya. Oke. Nah, ini contoh soal yang bisa kita kerjakan dengan prinsip yang sama dengan yang tadi saya tunjukkan untuk susut ya. Ini juga sama ya. Nanti akan kita bahas untuk pertemuan besok ya, supaya hari ini kita bisa menyelesaikan teorinya secara cepat ya. Sekarang kehilangan prategang akibat friksi. Nah, ini perhatikan gambar balok yang diberikan gaya prategang dengan lintasan parabola ya. Pada saat pelaksanaan jacking ya, di ujung sebelah kiri dilakukan penarikan, maka kabel prategang itu kan sebenarnya bergesekan dengan betonnya ya, atau paling tidak bergesekan karena lintasannya yang seperti ini. Nah, terus akibat gesekan tersebut sebenarnya kabel prategang itu tegangannya berkurang. Jadi kalau kita gambarkan itu grafiknya seperti ini, makin jauh dari ujung penarikan ya,
sepanjang L, tegangannya makin mengecil ya. Tegangannya mengecil karena apa? Semakin panjang friksinya semakin banyak ya. Gitu. Nah, sehingga kabelnya itu pada saat ditarik ya, itu bentuknya seperti grafik yang ini menurun yang garis putus-putus, terus kemudian garis tebal ke kanan ya. Itu lintasan yang menggambarkan besarnya tegangan pada kabel dari ujung ke kanan ya, makin ke kanan makin mengecil. Kemudian saat proses pengangkuran, maka terjadi kehilangan akibat slip ya, akibat pengangkuran. Maka di ujung itu tegangannya berkurang, tetapi yang di sininya masih sesuai dengan lintasan semula ya. Nah, untuk menghitung kehilangan prategang akibat friksi, kita bisa menghitungnya dalam dua kategori ya yang berkontribusi, yaitu efek dari kurvatur dan yang kedua efek dari wobble. Nah, kurvatur itu terkait dengan bentuk lintasan ya, sedangkan wobble itu terkait dengan deviasi lokal yang diakibatkan oleh kesalahan pemasangan misalkan ya. Nah, untuk kurvatur efek bisa kita lihat dari gambar ini. Jadi kebetulan lintasannya berbentuk parabolik ya, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa parabolik tersebut memiliki jari-jari tertentu, dalam hal ini R, dan kemudian dalam sudut radian A, maka lintasan kabelnya sejarak L ya, itu gayanya F1. Dan kemudian kalau potongan itu kita gambarkan lebih detail, kita mendapatkan ini F1 itu yang menarik, terus kemudian yang di sebelah kanannya besarnya F2, di mana F2 adalah F1 dikurangi dF1. Nah, di F1 inilah friksi yang terjadi. Kemudian F1 friksi, kemudian F2 gaya friksinya itu gaya yang ke arah ini, itu bisa kita nyatakan gaya yang mengarah kepada itu bisa kita nyatakan saja sebagai PF. Nah, berarti PF sama dengan F1 kali dA ya. Nah, terus kita integralkan ya nanti dari dF1 sama dengan koefisien friksi dikalikan F1 kali dA, terus kemudian dF1 per F1 sama dengan koefisien friksi kali A, kemudian kita integrasikan, dan pada akhirnya dengan mengasumsikan A sama dengan L per R, kita dapatkan nilai F2 sama dengan F1 kali E pangkat mu kali A ya. Terus sama dengan F1 kali E pangkat mu kali L per R. Nah, itu dari efek kurvatur. Kalau efek wobble, kita bisa menurunkan rumusnya dengan prinsip yang sama, dan ketemunya adalah F2 sama dengan F1 E kali pangkat min K kali L.
Sehingga kalau keduanya diperhitungkan secara serempak, kita mendapatkan formulanya F2 sama dengan F1E pangkat min mu A min KL ya. Kalau itu kita mau menyatakan dalam bentuk tegangan, berarti F2 kecil ya min F1E, dan kemudian kehilangan prategang berarti delta FPF sama dengan F1 min F2, berarti sama dengan ini ya. Ini penyederhanaan lebih lanjut bila perbedaan nilai tegangan saat awal kurvatur dengan ujungnya kecil, maka rumus kehilangan prategang dapat disederhanakan lebih lanjut seperti ini. Kemudian ini catatan berikutnya, karena rasio tinggi dengan panjang balok nilainya kecil, maka A dapat dihitung sebagai ini tangan A per 2 sama dengan M bagi X per 2 sama dengan 2M per X, dan bila diasumsikan Y sama dengan setengah M dan A per 2 sama dengan 4Y per X, maka A sama dengan 8Y per X radian. Nah, ini untuk penyederhanaan lebih lanjut untuk menggunakan formula tadi ya. Kemudian dalam menggunakan formula tadi kita butuh nilai koefisien mu dan koefisien K. Nah, koefisien mu adalah koefisien kurvatur dan K adalah koefisien wobble, dan nilai-nilainya tergantung dari jenis kabel yang kita gunakan ya, seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Nah, itu. Nah, nilai-nilainya nanti berada pada rentang seperti yang ditunjukkan sini ya. Nah, contoh ini ada soal. Nah, kemudian nanti kita diminta untuk menghitung bagaimana besarnya kehilangan prategang akibat friksi. Nah, ini sebenarnya contoh soal seperti yang serupa dengan kemarin kita bahas, tetapi kita dalam contoh ini mau menghitung kehilangan prategangnya akibat friksi ya. Nah, ini akan kita coba bahas besok ya di jam tutorial. Kehilangan prategang berikutnya adalah kehilangan prategang pada sistem pasca tarik akibat pengangkuran. Nah, kalau pengangkuran berarti terjadi slip, slipnya misalkan delta A, berarti slip delta A itu bisa setara dengan regangan delta A per L panjang tendon ya. Berarti kehilangan prategangnya delta L per L regangan dikalikan modulus elastisitas prategang ya, jadi ketemu. Ini mudah saja, yang penting delta A nya atau slipnya bisa kita tentukan. Ini contoh yang sama, kalau slipnya 6,25 berapa kehilangan prategang akibat slip tersebut ya. Kemudian ini perubahan dari kelengkungan ya, kelengkungan akibat momen ya, itu juga bisa berpengaruh terhadap perubahan prategangnya ya. Terus setelah hitungan masing-masing kehilangan prategang ketemu, yang terpenting kemudian adalah kita bisa mengkalkulasi totalnya berapa ya. Dan dengan mengetahui totalnya berapa, maka itu akan penting pada waktu kita akan merencanakan berapa gaya prategang yang harus kita targetkan dalam desain ya. Jadi memperkirakan dan menghitung besarnya kehilangan prategang itu menjadi satu langkah awal sebelum kita bisa melaksanakan desain ya. Nah, sebenarnya ada
uh, rambu-rambu untuk bisa memperkirakan, selain dengan cara menghitung detail masing-masing sumber kehilangan prategang, juga ada cara untuk bisa menghitung total kehilangan prategang itu kurang lebihnya seberapa. Nah, ini tabel yang disarankan untuk membuat perkiraan kehilangan prategang ya. Dari ASTO tergantung jenis pre-stressing steelnya. Kalau pretension strength itu untuk mutu beton 34,5 MPa, maka kehilangan prategangnya kurang lebih 310. Untuk post tension wire atau strength itu tergantung mutu betonnya. Kalau mutunya hanya 27,6, kehilangan prategangnya 221. Kalau 34,5 228. Kalau jenisnya kabel prategangnya adalah berbentuk bars, ya 152 dan 150 MPa. Sedangkan dari Post Tension Institute menyarankan besarnya kehilangan prategang seperti tabel yang di bawah. Ini asumsi-asumsi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk memperkirakan awal berapa kurang lebih kehilangan prategang itu ya. Biasanya pada akhirnya kehilangan prategang itu berada pada kisaran 10-15% ya dari tegangan awal itu loh. Sehingga nanti ketemunya ya angka-angka ini ya. Nanti bisa Anda cek kalau Anda menghitung secara rinci dengan cara masing-masing kehilangan prategangan itu dihitung dan Anda total. Nah, nanti ketemunya kurang lebih berapa persen dari tegangan awal. Nanti apakah serupa dengan asumsi ini atau tidak ya. Harusnya ya berada tidak jauh lah ya. Nah, demikian teori tentang kehilangan prategang telah kita bahas semua. Selanjutnya ini bagian berikutnya, kalau Anda ingin menghitung kehilangan prategang secara lebih akurat, ada algoritma atau prosedur yang bisa Anda ikuti sesuai dengan yang dicontohkan pada buku Pre-Stress Concrete yang dari Nawi pada halaman 91, dan contoh-contoh penggunaannya dilihat di halaman 90 sampai 103, dan contoh problem-problem yang sudah diselesaikan ada di halaman 105. Ini literatur yang lebih lanjut yang bisa Anda gunakan untuk mendalami bagaimana menghitung kehilangan prategang tadi ya. Oke, sampai di sini. Nah, saya akhiri. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat, yang cepat ini tadi bisa memberikan gambaran, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda setelah memahaminya menggunakan untuk menentukan besarnya kehilangan prategang. Besok kita akan melanjutkan dengan tutorial bagaimana menghitung kehilangan prategang tersebut. Sekian dan terima kasih.